khusus من عالم العلامة سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني أن الله تبشر بالرحمة ويعد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنفسهم الطاهرات وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويقضي حوائجنا ويفتح لنا فتوح العارفين وعلانية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق لنا والمسلمين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. قال عليه الصلاة والسلام يا علي لا توبة للتائب حتى يغسل بطنه من الحرام بطيب كسبه. يا علي إذا لم يكن للعالم تقيا ضلت موعظته على قلوب الناس كما يدل القطر على بعض النعام والصفات. يا علي إذا مضى على المؤمن 40 صباحا ولم يجالس العلماء قسى قلبه وجسر على الكبائر لأن العلم حياة القلوب إلى آخره. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kelanjutan pengajian kita sampai di barisan qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la taubata lit-taibi, tidak benar tobat bagi orang yang bertobat, hatta yaghsila batnahu, sehingga dia membersihkan perutnya, minal harami, daripada yang haram, bitaibi kasbihi, dengan memperbagus usahanya.
Kalau kita bicara dengan taubat, taubatlah makam pertama martabat orang masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu berkaitan dengan dosa. Dosa itu mencelumuri, mengotori batin kita. Dalam agama kita ini diberikan pelajaran untuk membersihkan lahiriah sampai bersih itu bagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Termasuk supaya bersih kita itu dianjurkan basiwak, basugi. Karena kalau bersih gigi kita, seluruh yang kita makan lewat mulut. Kalau mulut kita bersih, maka secara lahiriah barang masuk perut kita itu tidak mengganggu kesehatan kita. Itu siwak, basugi. Apabila kita kada basugi lawan kayu irak, lah dengan sesuatu yang menyerap. Kadangkala lawan ujung baju, ujung surban, sapu tangan, itu bisa itu dapat pahala lebih. Tad'iful ajri, menggandakan pahala. Rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atan bi ghairi siwakin. Kalau kita sembahyang, baik sembahyang sunat atau sembahyang fardu, dengan melaksanakan sunnah Nabi, yaitu bersiwak. Itu anjuran ibadah secara lahiriah. 2 rakaat sembahyang basugi lebih afdal. Afdal itu aksaru sawaban, banyak pahalanya daripada 70 rakaat nang kada bersiwak. Kalau kita hitung ekonomi, banyak benar kita bisa pahala sembahyang bersiwak. Lalu sunnah lagi itu secara lahiriah, nang bibini balaki, nang laki babini. Bila orang nikah dibaca oleh pangulu, rak'atani minal mutajawwizi afdalu min sab'ina rak'atan alal azabi. Kalau orang itu berkeluarga, babini, balaki, kan kewajiban laki ada lawan bini, kewajiban bini ada lawan laki, namun masih bisa mengerjakan sembahyang sunat. 2 rakaat orang nang babini balaki lebih afdal daripada 2 rakaat 70 rakaat dari orang nang singal. Taulah singal, bujang atau baru 70 sidit nang babini 2 rakaat aja afdal lagi. Itu ibadah secara lahiriah. Koko pina panjang, tata bersih
Ya, apalagi sekarang ini kita sedang dilanda musibah COVID-19. Bersih badan yang kotor supaya bersih dan sehat. Sehat itu adalah nikmat. Sehat nikmat sering diangkat itu. Biar banyak berduit temun garing aja. Ya tak? Nah, lalu ada ibadah secara lahiriah baudu, membasuh muha, membasuh tangan, sesuai aturan. Wudu itu adalah syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang. Bukan syarat diterima sembahyang. Itu syarat sah sembahyang. Berwudu. Lalu berwudunya harus benar. Ulun yang di Madinah terdapat jemaah batis sidin betapal kapas. Lalu ulun takune, Pak, pian orang mana? Aku orang Purok Jahu di sini. Naik haji. Bodoh aja kali bisa. Naik haji. Nah, itu kan jadi pikiran kita juga. Bodoh ini hari-hari naik haji sekali seumur hidup. Bodoh kada bisa. Kenapa urusan? Kenapa betis pian, Pak? Betis kuning aku diabetes. Sandal hilang. Bapak orang mencuntan sandal harga 5 rial. Tulak naik haji mencuntan sandal. Seorang yang salah masuk di pintu 13, keluar di pintu 21. Di mana ada terdapat sandal seorang? Hilang ber. Seorang yang salah. Jaka situ berpikir lumrah. Orang yang tertinggal sandal di lawang masjid itu saduyau. Tahu apa yang saduyau lah? Satu yok. Ambil pang dulu dua, menginjam aja. Boleh bersandal. Karena asar, akan pulang situ. Iya. Ada dikasih berjalan di aspal nang panas. Orang diabetes tidak kawan kayak itu. Lalu malato. Ubawa aja lawan dokter. Kan setiap jemaah haji itu ada 3 HI. Tim Kesehatan Haji Indonesia. Lalu dokternya ada banyak kisah. Di parbannya seminggu ada boleh kena banyu di napa wudu. Jadi ulun takune pian tadi wudu kayak apa? Biasa aja. Kada mau biasa sebabnya seorang ini belain pada biasa. Luar biasa betapal betis. Kayak apa ya kok? Bodoh aku sih bersemua biasa sampai ke betis usin. Lapai-lapai. Nah, dilapai-lapai dia. Guru nama-nama dah kan Pak. Sakal-akal aku aja. Nah, ini kan beramal itu harus ada dasarnya. Jangan seakal-akal seorang. Padahal cara macam itu ada dalam ilmu fikih. Secara lahiri. Ada pulang jemaah. Tangan bikin diplas. Kan wudu itu banyu harus terkena kepada kulit badan. Kada boleh ada nang malapik. Nang kada kena kulit badan.
Pak, piannya orang mana? Orang Muara Tiwi, samanya pada Kalteng. Kenapa tangan pian? Kan lading selip Yusidin. Jurang. Nah, pian beparban itu beudu pian pacul lah. Ada Yusidin. Tetap aja bepasang di tangan. Syarat beudu tanpa tahu lah pian. Nah, sing ada takajian mah Yusidin. Kada sah wae tangan beparban na. Amun kada dipacul parbannya. Sebab jari tangan ini bagian daripada wudu, bagian daripada tayamum. Belain lawan nang dibatis tadi, lawan nang di sini. Belain. Nah, ini orang nang betapal tangan ini beudu kada sah, betayamum kada sah. Boleh sembahyang kada beudu. Kada beuduan langsung sembahyang aja. Sembahyang biasa. Rukuk, i'tidal, sujud tergawi. Tapi kina bila sudah memacul parban kau beudu, diulangi sembahyang itu. Nah, beudu. Namun orang-orang tingkatannya ada nang awam, imbahnya beudu ya sudah. Terhadap orang yang khas, orang pilihan nang dipilih Tuhan. Ini itu berpikir apa artinya memberesihi muha nang dipandang manusia kalau muha hati yang jadi acuan Tuhan berlumur dengan dosa dan maksiat. Karena kalau di jalanan menguturi anggota lahiriah, tapi kalau dosa menguturi batin kita. Pian sudah tahu bahwa perhatian Allah itu bukan anggota lahiriah kita. Tetapi yang diperhatikan oleh Allah adalah batin kita, hati kita. Bersihkan hati kita daripada noda-noda. Jangan ada menyimpan permasalahan dengan saudara kita. Jangan ada dendam di antara kita. Yang ada marah di antara kita. Itu jangan ada. Itu mengotori hati kita. Lalu dosa-dosa itu wajib ditobati. Tobat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada umat, "Ayuhan nas, tubu ilallah qabla an tamutu." Wahai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah sebelum kamu menghembuskan nafas terakhir, sebelum mati. Karena menurut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu selalu membuka pintu dan menerima taubat hamba selama napas hamba itu jangan sampai ke gor-gor. Inna Allah yaqbalu taubata 'abdim ma lam yugargir. Allah, berapapun dosa yang kau kerjakan, dosa apapun yang kau laksanakan, tapi kau kembali ke jalan Allah. Karena orang sebelum dia bertobat sebagai seorang anak yang lari daripada Tuhan, kembali kepada Tuhan, senang Tuhan. Alhamdulillah. Menyenangkan Tuhan orang bertobat, membuat kasih kepada Allah, membuat cinta Allah kepada orang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat.
Tentu tobat itu daripada dosa. Kadangkala dosa kita berhubungan dengan manusia. Kadangkala dosa kita tuh cuma berhubungan dengan Allah. Lalu kalau dengan Allah cukup 3 aja. Nah kita siapakan. Kalau dengan manusia tambah 1. Jadi 4. Itu pesan Nabi. Tubu ilallah qabla an tamutu. Bertobatlah kamu kepada Allah sebelum mati. Kedua ujar Nabi, wabadiru bil amali sholihati qabla an tusgalu. Segeralah kamu melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan sebelum kamu repot. Sebelum kamu repot, tanamkan dalam hati kita, dunia ini Pak ai buai kadang olah kita santai, kita aja berucap jalan santai, sepeda santai, tapi repot itu. Coba aja pengen berpikir, orang bahari sebelum masuknya zaman teknologi, sekarang zaman macam-macam. Sebelum teknologi masuk kepada kita, lu masih ingat orang bila hendak memasak tapaksa mangisar bani. Teknologi belum masuk, pabrik bani belum ada. 50 tahun yang lalu pabrik bani kada ada. Bani dikisar aja lawan putaran. Mun orang berumur 30 tahun kada suah melihat putaran kecuali di museum. Imbah diputar takoyak kulit bani supaya putih beres ditutup orang dilesong. Lapah dulu bemasak pulang kada kayu ini bedapur. Amun kayunya besar tatangis nang bemasak. Itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyamanakan lawan kita. Dinyamani Tuhan kita nih. Ada pabrik bani. Pabrik bani. Kada lagi mengisar, kada lagi menutup. Ampih pulang kita memasak badapur, ada magic gear. Nah, nyamannya itu perlu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanyaman-nyamannya datu ini kita bari, panyaman kita. Kita nyaman benar dibanding lawan si din. Tapi orang bahari kada pati banyak ongkos. Nggih. Sapida kada bepajak. Holo kahilir bejukung. Kada pajak. Wah ini pian. Bujurai. Asalnya berjalan bersepeda, lalu bersepeda motor. Ngeredek. Sibuk. Amerikan bayar kredit. Nukar rumah di komplek kredit. Repot. Berpikir bayar kredit. Hendak pulang bermotor, ambil kredit. Harus bayar kredit aja sudah. Itu merepotkan nyaman pang, tapi kita repot. Orang bari tanggal 200 balik setahun mengitik kayak di warung. Ya. Oh ya ini tanggal 200 balik tuh biar kredit aja. Kenapa anak kalanggar? Kenapa anak ke masjid? Ya kan? Nah, kita kerepotan sekarang.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesibukan kita di akhir zaman. Ya'ti zamanun ala ummati, akan datang suatu masa kepada umatku, ya'kuluna alwanat ta'am wa yalbasuna alwanat siyab wa yashrabuna alwanat syarab. Akan datang suatu masa kepada umatku, padahal di masa itu sahabat-sahabat dalam kekurangan, kadang-kala makan, kadang-kala kada, berbaju selambar di awak, nang layak untuk dibawa ke masjid. Ujar Nabi, karena datang suatu masa kepada umatku, mereka pada waktu itu menikmati makanan, memakan makanan apa aja ada. Sampai sudah, itu sampai ulun kita sudah. Ulun lagi umur 10 tahun, sarwan orang pengantinan samacam aja, samacam. Jaka soto terus. Sekarang ini sudah berprasmanan. Alwanat ta'am, hendak gaduh-gaduh, hendak iwak betanak, hendak masakan Arab, nasi samin, nasi mandi, hendak masakan India, martabak, ya kan? Sudah sampai lawan kita. Itulah kebenaran Nabi Muhammad SAW. Wa yashrabuna alwana syarab, mereka meminum bermacam-macam minuman. Jus itu, jus ini, jus itu, jus ini. Oh ini tak? Dulu ulun pengantinan pertama 40 tahun yang lalu pengantinan. Banyu sumur aja pian dibuat kata jauh. 4 hari manandak akan dipindah ke lain pulang. Bersih sudah. Buati ke Sumba. Nang kayak model nang satrop juga. Habis berpuluh-puluh darum. Habis. Wah ini kita pakai lagi punya jauh tak. Sudah banyak. Banyu aqua, banyu itu, banyu ini macam-macam. Ya tak. Maka kadangkala es. Ulun sarwan pian. Ambil aja ulun banyu. Angka ini nas cangkir. Tapi panitia ini paham. Mematari es campur. Es buah. Kalau pian anak makan es ya. Ujar ulun aku kada makan es. Nang parak dihiga. Tenang dulu. Kena kami menyikatnya. Nang dihiga menghantam. Ya tak. Nah itu. Wa yalbasuna alwana siyab. Ada masanya umatku itu memakai potongan pakaian macam-macam. Ada nang kayak Jepang. Orang Islam kayak Jepang. Betupi, baju tanah handap, selawar tinggi nantuhot. Oma. Ada nang kayak Jerman. Kayak Amerika. Orang tua pakai selawar jin. Nang tua berselawar jin, baju jin. Nah, sudah masanya dinyamani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurang syukurnya kepada Allah. Lalu kita dikirimi Tuhan teguran. Ini kan Surabaya, Jawa Timur lockdown. Bali lockdown. Mudahan Banjarmasin jangan itu aja kita. Kalau lockdown Banjarmasin ngalih ke Matapura. Matapura ngalih ke Rantau. Harus pian becucuk di hidung mula. Harus pian ini
apa ngarannya vaksin. Itu karena kita melawan Tuhan. Tuhan yang dilawan-lawan. Kalau sudah Tuhan mengangkatkan amarah, jangankan istilahnya COVID, gunung meledak, itu kekuasaannya Allah Subhanahu. Jangan sama sekali kita beranggapan itu bencana alam. Bukan. Gunung meledak itu adalah kehendak Tuhan, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah longsor kehendak Tuhan, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat tingkah pola manusia. Kada cukup zina dalam suatu tempat yang tersembunyi di hotel. Kada cukup manusia bubuhan artis, prostitusi kan itu. Wani benar lawan Tuhan, dilarang oleh Allah. Jangan mabuk, pengedar narkoba. Ya dah. Nah, ngebulik pulang gitu. Wabadiru ayuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Bertobat kamu kepada Allah sebelum kau mati. Wabadiru bil amali sholihati qabla an tusgalu. Segeralah kamu beramal kebajikan sebelum tambah repot. Wasilu bainakum wa baina rabbikum jika sudah didikirikumlah. Batinmu itu jangan diputus dengan Tuhan. Hubungkan dengan Allah. Hatimu jangan diputus dengan Allah. Hubungkan. Dengan apa cara berhubungan dengan Allah? Bikas tadi dzikrikumullah. Dengan bahwa kamu banyak ingat kepada Allah. Banyak menyebut nama Allah. Orang kalau masih ingat lawan Allah, ada kendali hidup. Kendali hidup itu jadi kita rem. Waksiru minas sadaqah. Kalau kau punya kelebihan, bersedekah. Bisirri wal alaniyah, baik secara rahasia atau terang-terangan. Kalau yang 4 perkara ini kamu kerjakan, tunsaru, kamu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat. Betapapun musibah dari Allah dipelihara oleh Allah. Tunsaru wa turzaku, rezekimu akan dimudahkan oleh Allah. Yang walaupun rezeki itu kewajiban Allah, tapi ada orang yang di makam muktasab, ada orang yang di makam tajrid. Kalau orang makam muktasab itu kada kawa berdiam, dah berdiam. Bila berdiam kada berduit, kada munjun. Bila kada munjun kada biwa. Kalau makam tajrid, orangnya masih di masjid, dia tadi orang iwak di rumah sudah. Nah, itu kada bercari lagi nya. Tajrid itu memfokuskan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penglihatku sampai itulah. Sampai ke isyadah? Belum lah, ayo dikit lagi. Lalu tobat itu, kalau kita dengan Allah, dosa kada sembahyang, dosa kada puasa, dosa melalaikan perintah Allah. Cukup 3. Pertama, kita berhenti, jangan lagi kayak itu. Kedua, kita menyesal, harus ada di hati kita penyesalan. Pantaskah aku ini mengaku sebagai hamba Allah, sedang perintah Allah banyak yang diabaikan. Ketiga, berjanji di hadapan Allah kada membuliki lagi.
kada membuliki lagi. Itu tobat kepada Allah. Kalau tobat kepada manusia, tak bunguli orang, tak zalimi orang, tak dustai orang, tak wada orang, tak baca orang. Itu lawan manusia itu. Tak ambil harta orang. Bulikakan. Iya kan? Karena sesuatu yang kita ambil di dunia ini ada yang namanya haram zati, ada namanya haram aridi. Haram zati itu barangnya itu nang haram dahulu. Kalau haram aridi barangnya itu halal, tapi mendapatnya dengan cara yang tidak benar. Jadi maling, ya, mengurangi takaran timbangan, korupsi, itu bulikakan sama orang. Bila kada membulikakan, keadilan Tuhan hari kiamat akan menyelesaikan. Keadilan Tuhan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Tuhan itu hakim yang sangat adil? Lalu kebaikan tobat ini luar biasa. Pintu pertama masuk ke hadrat Allah. Macam apa kelanjutannya? Isa sudah sampai. Insya Allah mohon kita bersama pada panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Tak kumpul pulang minggu akan datang. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.